Yo guys, tanda-tanda bull market itu terjadi adalah dengan banyaknya hack dengan amount yang besar. Alasannya kenapa? Karena kalau sepi, security-nya itu tinggi. Kemudian kalau volumenya tinggi, maka security itu punya celah untuk ditembus oleh para hackers. Oleh karena itulah teman-teman, bahwa ini sudah merupakan pertanda bull market akan start lagi. Yang terakhir itu kita lihat ya, kalau di dalam negeri Indodax yang terkena hack atau bermasalah. Kemudian sekarang ini kan ada berita terbaru tentang exploit yang terjadi di BingX ya. Dan ini kerugiannya tuh sampai ke 52 juta dolar. Ini merupakan pertanda bahwa bull market akan di start. Jadi inilah memang ya yang sudah kita tunggu-tunggu mengenai banana move yang sering dibicarakan oleh Rollpel ataupun Black Chuan juga sempat ya memberitakan ini beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang ini dengan adanya money supply yang naik teman-teman, maka bulan Oktober itu dikatakan oleh Rollpel sendiri di sini akan menjadi up only untuk di bulan Oktober teman-teman. Dan akan kita bahas juga di sini mengenai potensi lainnya yang mendukung tesis kita di sini bahwa banana zone ini sudah mendekati ataupun kita sudah berada di bagian awalnya untuk terjadi kenaikan teman-teman. Dan apabila kita lihat ya, salah satu pertandanya di sini adalah FTX akan kembali melakukan redistribusi atau mengembalikan uang klien mereka kepada creditors di sini di kuartal keempat. Dan memang ini jumlahnya cukup besar ya, sekitar 16 miliar di sini, 16 miliar US dollar. Dan ada juga hal-hal yang skeptikal juga di sini. Jadi kemungkinan ini akan dicicil tidak selangsung gitu kan ke 16 billion, akan tetapi mungkin ya akan terjadi 2 billion. Ini adalah bagian skeptikalnya dan kita akan tunggu seperti apa di kuartal keempat nanti. Akan tetapi teman-teman, untuk kita garis bawahi, kebanyakan dari uang tersebut akan balik lagi ke kripto teman-teman. Kemudian mengenai red cut yang sudah ditunggu-tunggu ini ternyata justru membawa harga Bitcoin naik sampai ke level 62.000 ya teman-teman. Di sini 62.800-an ketika saya record di sini, bahkan sempat ke 63.000. Akan tetapi yang menariknya di sini adalah bahwa ketika red cut di sini tidak selalu bearish teman-teman. Dan non-recession red cuts ini artinya bullish. Kita tidak berada di dalam situasi yang sudah resesi, tetapi masih diancam oleh resesi. Akan tetapi ini bermakna bullish untuk pergerakan si Bitcoin secara khusus di sini. Dan ini membandingkan dengan pergerakan S&P 500 dan dengan returns-nya mereka dalam 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Dan ternyata memang ya dalam 1 tahun setelah red cuts itu terjadi, persentase kenaikannya itu yang sangat besar teman-teman, dengan average di sini 15%. Kalau kita perhatikan juga di sini dari income shock ya, bahwa 2 kali pemotongan suku bunga langsung 50 basis point red cuts itu malah membawa confidence di market ini. Dan sekali itu terjadi ketika di resesi. Dan untuk sekarang ini di kuartal keempat ini masih bullish sampai kita melihat the reason not to be, sampai kita melihat pertanda untuk tidak lagi bullish. Oleh karena itu saya menyimpulkan di sini bahwa untuk kuartal keempat ini akan bullish seperti yang juga dikatakan oleh Rollpel tadi. Oktober itu up only teman-teman. Dan memang meskipun sudah begini, kita tetap juga harus punya semacam backup ya, atau cadangan rencana bahwa apabila terjadi hal yang sebaliknya. Oleh karena itu kita juga tidak gelagapan sampai all in habis-habisan seperti itu teman-teman. Enggak, artinya kalau misalnya terjadi crash setelah ini, kita minimal sudah punya dana yang kita stok untuk melakukan pembelian apabila itu terjadi. Dan sementara ini belum ada tanda seperti itu teman-teman. Artinya bull market ke depan ini akan terus berlanjut. Dan akan kita jelaskan juga kenapa itu semacam keyakinan yang cukup bagus ya ke depan ini berdasarkan data juga teman-teman. Dan akan kita cicil nanti. Sebelum kita lanjut, apabila kalian suka dengan konten Black Chuan di sini,
tekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol notifikasinya. Dan kalau kalian tidak suka, tekan saja tombol dislike-nya. Selesai. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk SPX di sini yang menarik adalah dari pergerakan yang ada sekarang ini diekspektasikan bahwa S&P 500 ini akan terus terjadi kenaikan di sini, dan hal ini diperkuat oleh adanya ini nih, M2 money supply expanding, dan sekarang ini sudah mulai terjadi kenaikan setelah terjadi pemotongan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed di sini teman-teman. Karena tidak hanya Amerika yang melakukan pemotongan suku bunga, di sini juga ada Uni Eropa yang melakukan 0,50% rate cuts. Kemudian Kanada yang juga cukup tinggi melakukan pemotongan suku bunganya dia di 75 basis point atau 0,75%, UK dan China. Jadi teman-teman, dengan terjadinya global liquidity yang terjadi kenaikan seperti ini untuk global M2 versus Bitcoin, biasanya atau secara sejarah ini akan diikuti oleh pergerakan harga si Bitcoin ke depan ini teman-teman. Dan satu lagi informasi yang tidak kalah menarik adalah BlackRock ternyata telah mereveal, setelah memperlihatkan persiapan mengenai 35 triliun Federal Reserve Dollar crisis with Bitcoin. Apabila terjadi krisis, dia memprediksi justru akan terjadi spark sudden price boom, akan terjadi semacam pergerakan yang gila-gilaan terjadi ke Bitcoinnya. Alasannya dia di sini adalah ketika terjadi pemotongan suku bunga, harga Bitcoin malah terjadi kenaikan sampai ke 62.000 lebih, bahkan ke 63.000 lebih untuk harga per satu Bitcoinnya. Dan oleh karena itu, dengan terjadinya pemotongan suku bunga 50 basis point tersebut, diekspektasikan akan terjadi semacam suntikan-suntikan dana yang masuk ke dalam pasar yang akan menyebabkan Bitcoin dan kripto ini akan terjadi pergerakan yang besar ke depan ini. Dan sebagai catatan bahwa dengan ketakutan terjadinya kolaps di mata uang dolar, BlackRock telah mewarning mengenai naiknya ketakutan atau meningkatnya ketakutan bahwa ada debt-nya Amerika yang sebesar 35 triliun ini justru diprediksikan akan menarik minat para institusi ini kepada Bitcoin, yang diartikan sebagai institutional interest in Bitcoin, guys. Dan ini bukan hal baru yang kita bicarakan di Black Cuan di sini, teman-teman, karena kalau kita perhatikan juga ya mengenai 13 Bitcoin holders di sini, top 13 Bitcoin holders, ada 13 yang terbesar di sini, ada Satoshi Nakamoto sampai ke exchange di sini ada OKX ya teman-teman. Semua di sini secara mayoritas ya yang mendominasi itu adalah Amerika. Dan sebentar lagi kita akan ada pemilihan presiden di Amerika, di mana keuangan itu biasanya lebih banyak berputar keuangan itu di kisaran-kisaran momen-momen pemilihan presiden di Amerika. Lalu apa kaitannya dengan para top 13 ini? Ya tentu saja karena institusi-institusi ini pasti kan punya jagoan-jagoan di sana, yang mana hal ini akan menyebabkan perputaran uang nanti itu akan semakin masif, belum lagi ditambah dengan The Fed yang kemungkinan besar akan cetak-cetak lagi uang teman-teman. Dan disitulah kita akan lihat ya pengaruh dari para institusi yang sudah mengadopsi Bitcoin ini akan seperti apa mereka ini mendrive harga Bitcoin ke depan ini, sahabat Black Cuan. Dan apabila kita perhatikan di sini ada 5 institusi yang dikontrol oleh Wall Street, yang juga mengartikan bahwa ini adalah mass adoption untuk si Bitcoinnya. Masif sekali adopsinya di sini teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini adalah mengenai monthly returns untuk Bitcoin. Memang 6 tahun itu terjadi merah penutupan di bulan September dan diikuti oleh hijau-hijau-hijau. Kemudian ada juga satu di sini yang merah langsung straight sampai ke bulan Desember. Teman-teman, ada riwayat yang menarik kita perhatikan di sini dari 2015 ke 2016. Ketika green di September ini, 4 bulan yang berikutnya, 3 bulan berikutnya maksud saya, itu diikuti oleh hijau-hijau-hijau, dan ini sudah terjadi di 2023 kemarin, di mana kita lihat ya di Oktober, November, dan Desember itu terjadi spike yang
bagus sekali baik Bitcoin ataupun altcoins pada saat itu teman-teman, dan sekarang ini September ini sudah berubah menjadi green di sini dengan plus 2,98%. Dan mari kita lihat seperti apa nanti akan menutup bulan September ini yang kurang lebih 10 atau 9 hari lagi ke depan ini. Teman-teman, ini sangat menarik apabila memang benar di sini patterns ini akan mengikuti. Oktober itu seperti dikatakan oleh Roelpel tadi sebagai up only month, bulan yang up only untuk pergerakan harga Bitcoin dan kripto. Bagaimana dengan November dan Desembernya? Teman-teman, apabila ini memang benar skenarionya, maka yang kita juga perhatikan di sini tidak hanya Bitcoin yang akan kita lihat terjadi kenaikan, akan tetapi yang menariknya adalah para altcoins yang akan terjadi spike, teman-teman. Oleh karena itu, persiapkan altcoins kalian, persiapkan baik-baik, jangan sampai kalian goyang hati kalian melihat pergerakan nanti yang bisa saja terjadi volatilitas, karena kita sudah berada di awal dari banana zone, banana move ke depan ini teman-teman. Oleh karena itu saya juga sudah siapkan ini untuk GameFi, untuk AI, untuk beberapa altcoins, DeFi ataupun RWA. Tampaknya semua altcoins akan mulai punya pergerakannya ke depan ini, terutama dengan ekspektasi bahwa Bitcoin dominance itu akan terjadi penurunan sehingga uang ini bisa berotasi dari Bitcoin sebagian ke altcoins, yang akan masuk dari Bitcoin sebagian ya ke altcoins. Seperti itu ekspektasinya di bulan-bulan ke depan ini teman-teman. Dan mari kita lihat seperti apa rewards dari penantian kita di sini ketika sudah goyang-goyang hati kita di sini teman-teman. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu sepertinya sudah mulai muncul. Jadi teman-teman, sekian update berita kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.